Hai, good morning, selamat pagi teman-teman. Sesuai janji, saya hari ini bahas tentang Tron. Ya, buat yang suka Tron, ini adalah untuk teman-teman yang ingin lebih dalam sedikit belajar tentang Tron. Saya mau sampaikan satu pandangan penting tentang Tron. Kenapa sih saya jarang bahas tentang Tron? Karena menurut saya untuk Tron benar-benar berkembang, artinya harganya naik, kita melihat butuh 8-10 tahun. Kenapa begitu? Karena saya melihat Tron sedang banyak sekali melakukan kerjasama infrastruktur yang cukup serius. Dan metode dia agak sedikit berbeda dengan metode koin-koin lainnya. Misalnya contohnya kalau Ripple, dia fokusnya ke institusi keuangan. Ripple punya fork Stellar, targetingnya entrepreneur, pengusaha. Nah, Tron ini targetnya adalah entertainment. Kalau misalnya Anda melihat orang-orang yang punya channel di YouTube, punya channel di, misalnya dia menciptakan konten, lalu kemudian menggunakan konten tersebut untuk mencari uang dari iklan lewat YouTube misalnya ya. YouTube adalah platformnya, YouTube adalah sebuah perantaranya. Nah, Tron ingin menghilangkan perantara ini, sistem perantara ini. Jadi kalau Anda adalah konten kreator, kalau Anda menggunakan Tron, Anda bisa bertransaksi atau mendapatkan uang dari masyarakat dengan konten Anda. Ya, jadi lebih gampangnya begini. Saya bikin konten. Kalau saya bikin konten ini kemudian saya publish, lalu kemudian kalau saya lewat YouTube pasti akan ada istilahnya sistem potong komisi. Kalau dari 100% ya bisa jadi saya dapat 50%, YouTube 50%, atau bahkan saya 55%, YouTube 45%, atau bisa lebih. Bahkan ada resiko demonetize kalau di YouTube ya. Demonetize artinya apa? Kamu tidak ada hak dengan konten ini karena copyright claim dari orang lain, dan channel Anda bisa di-ban, di-ban atau di-suspend. Nah, kalau dengan Tron Anda tidak akan mengalami hal ini. Ini contoh satu bidang entertainment. Tron juga masuk ke gaming. Jadi dia masuk ke area pemain-pemain gamers, bekerja sama dengan platform-platform game, bekerja sama dengan mereka-mereka yang akan menggunakan Tron sebagai alat transaksi dalam gaming tersebut. Kalau saya personally, saya suka Tron, dan saya ada tidak sukanya dengan Tron. Saya suka Tron yang pertama, kalau melawan Ethereum. Pertama, Tron itu memiliki coin burn. Ethereum itu tidak ada coin burn. Kenapa? Coin burn tahu ya? Coin burn itu adalah koin yang dihanguskan karena tidak laku. Kalau saya melihat ICO yang bagus adalah, atau koin-koin yang bagus seperti Bitcoin itu ada istilah coin burn. Ada koin yang hangus, tidak bisa dicairkan, tidak bisa diapa-apakan. Apa untungnya? Keuntungannya adalah kalau Anda pegang banyak koin atau jumlah koinnya banyak, lalu kemudian koin itu dibakar, maka populasi atau jumlah koin akan semakin sedikit, supply-nya semakin sedikit. Kalau supply semakin dikit, harga makin naik. Ya. Yang kedua adalah Ethereum itu memiliki kapasitas atau kemampuan transaction per second-nya itu sekitar 25. Tron mengejar ke 10.000. Ya, Tron itu mengejar ke 10.000. Tron itu termasuk relatively sangat-sangat murah. Kalau Ethereum itu relatif mahal. Nah, siapa sih yang berada di balik Tron? Kalau Anda perhatikan, Tron itu dimulai oleh Justin Sun. Justin Sun itu orangnya Alibaba. Jadi bukan Alibaba, orangnya Jack Ma. Sangat dekat dengan Jack Ma. Kemudian dia juga merupakan salah satu tokoh di Ripple China. Beliau juga CEO dari Snapchat-nya China. By the way, sekarang Tron bekerja sama dengan Snapchat China. Jadi ada platform yang mirip-mirip dengan Snapchat, tapi itu besar di China.
Tron juga bekerja sama dengan Global Social Chain, kalau saya nggak salah ya. Global Social Chain ini adalah kayak kumpulan sosmed dengan 100 juta customer, 100 juta database. Dia bekerja sama dengan Obike. Obike sudah bisa digunakan untuk transaksi dengan Tron. Masa depan Tron menurut saya. Apa yang saya suka dan saya tidak suka? Yang saya tidak terlalu suka adalah karena Tron itu didevelop oleh Chinese, ya, oleh orang-orang di China. Dan seperti kita tahu, memang mereka pikiran itu jangka panjang, ya, pikiran jangka panjang. Network dia untuk pendanaan itu sangat luar biasa. Dan isunya Jack Ma akan masuk juga lewat Alibaba dan akan mensupport Tron. Jadi itulah yang akan terjadi dengan Tron di mata saya. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan terjadi dalam waktu dekat? Pandangan saya sih tidak, ya, tidak akan terjadi kenaikan harga Tron yang cukup signifikan dalam waktu dekat. Saya nggak melihat itu akan terjadi. Saya lebih melihat Tron akan menjadi koin masa depan untuk dunia entertainment, mungkin untuk game, untuk video, untuk musik, ya, untuk transaksi-transaksi yang bersifat online entertainment. Tron akan menguasai di era sana, di wilayah sana. Nah, kenapa saya tidak melihat Tron akan terjadi dalam waktu dekat? Karena dunia entertainment hari ini dikuasai oleh US, ya. Jadi kiblatnya adalah US. Dan di US mereka punya koin-koin andalan sendiri kalau memang mereka mau menggunakan koin, gitu ya. Misalnya contoh YouTube tidak akan tinggal diem, itu milik Google. Bahkan Google tidak pro dengan yang namanya cryptocurrency, gitu. YouTube tidak mengizinkan iklan-iklan berbau ICO, gitu ya. Jadi pasti big player akan melakukan sesuatu kalau periuk nasi mereka di otak-atik, gitu. Yang kedua adalah waktu untuk mengedukasi para konten kreator untuk menggunakan Tron. Menurut saya masih lama dan belum ada platform yang bisa diakses oleh konten kreator untuk benar-benar menggunakan Tron sebagai alat transaksi. So, saya pikir itu saja tentang Tron. Semoga bisa memberi manfaat dan tetap semangat. Saya Tamim Syifle, salam pencerahan.